Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Kirana dari kelas 11 MIPA 6 akan menjelaskan tentang Provinsi Sumatera Selatan. Selamat menyaksikan. Sumatera Selatan adalah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian selatan Pulau Sumatera. Provinsi ini beribu kota di Palembang. Secara geografis, Sumatera Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi di utara, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di timur, Provinsi Lampung di selatan, dan Provinsi Bengkulu di barat. Provinsi Sumatera Selatan secara geografis terletak di antara 1 derajat sampai 4 derajat lintang selatan dan 102 derajat sampai 106 derajat bujur timur dengan luas daerah seluruhnya 87.1741 km persegi. Provinsi ini kaya akan sumber daya alam seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Bahkan sumber daya alam tersebut merupakan peluang investasi yang tinggi. Di samping itu, provinsi ini banyak memiliki tujuan wisata yang menarik untuk dikunjungi, seperti Jembatan Ampera, Pulau Kemaro, Danau Ranau, Kota Pagar Alam, dan Sungai Musi. Sungai Musi dengan panjang 750 km. Sungai ini merupakan yang terpanjang di Pulau Sumatera dan membelah kota Palembang menjadi 2 bagian. Objek wisata di tepi Sungai Musi ini antara lain Jembatan Ampera, Benteng Kuto Besak, Restoran Terapung, dan masih banyak lagi. Makanan khas dari provinsi ini sangat beragam, seperti pempek, model, tekwan, pindang patin, pindang tulang, sambal jok-jok, berengkes, dan tempoyak. Dan yang paling populer adalah pempek. Pempek atau empempe adalah makanan khas Palembang yang terbuat dari daging ikan yang digiling lembut dan tepung kanji, serta beberapa komposisi lain seperti telur, bawang putih yang dihaluskan, penyedap rasa, dan garam. Sebenarnya sulit untuk mengatakan bahwa pempek pusatnya adalah di Palembang, karena hampir semua daerah di Sumatera Selatan memproduksinya. Pempek bisa ditemukan dengan sangat mudah di seantero kota Palembang. Ada yang menjual di restoran, ada yang di pinggir jalan, dan juga ada yang dipikul. Kesenian tradisionalnya pun sangat beragam. Pertama, ada tarian tradisional seperti tari Geni Sriwijaya, tari Putri Bekuset, tari Kelindan Sumbai, tari Kipas Linggau, tarian Pagar Pengantin Palembang, dan tari Tanggai. Tari Tanggai ini dibawakan pada saat menyambut tamu-tamu resmi atau dalam acara pernikahan. Umumnya tari ini dibawakan oleh 5 orang dengan memakai pakaian khas daerah seperti kain songket, dodot, pending, kalung, sanggul malang, kembang urat atau rampai, tajuk cempako, kembang goyang, dan tanggai yang berbentuk kuku terbuat dari lempengan tembaga. Tari ini merupakan perpaduan antara gerak yang gemulai, busana khas daerah para penari kelihatan anggun dengan busana khas daerah. Tarian ini menggambarkan masyarakat Palembang yang ramah dan menghormati, menghargai, serta menyayangi tamu yang berkunjung ke daerahnya. Selanjutnya, lagu tradisional diantaranya ada Halayang Selayang, Ribulah Ribu, dan masih banyak lagi. Lalu ada alat musik tradisional Provinsi Sumatera Selatan, meliputi alat musik tenun, biola, burdah atau gendang oku, gambus, genggong, gong, kenong atau kenung basemah, kulintang atau kolentang, marawis, seruling, terbangan atau rebana, dan trompet. Alat musik tenun sendiri terbuat dari kayu berbentuk persegi panjang. Bagian tengahnya terdapat bentuk segitiga barangkai yang apabila dipukul akan menghasilkan bunyi tertentu. Dinamakan alat musik tenun karena alat musik ini memang dahulunya sering dimainkan ketika para wanita sedang bekerja menenun kain. Alat musik ini adalah sarana hiburan dan
Pelipu rasa bosan bagi para wanita yang sehari-hari bekerja. Cara memainkannya cukup mudah, yaitu dengan cara dipukul menggunakan kayu pada bagian-bagian tertentu yang menghasilkan nada-nada berbeda. Pakaian adat Palembang ada dua jenis. Keduanya yaitu aisan gede dan aisan pasangko. Aisan sendiri dalam bahasa Palembang berarti baju atau pakaian. Aisan gede atau baju gede adalah pakaian yang melambangkan kebesaran. Pakaian ini merupakan perlambang keagungan Kerajaan Sriwijaya di masa silam. Berbalut dengan warna merah jambu yang dipadukan sulaman berwarna keemasan. Aisan gede memiliki nilai filosofis bahwa Sumatera memang layak dijuluki sebutan Suwarna Dwipa atau Pulau Emas. Gemerlap dan mewahnya pakaian adat Palembang dalam gaya aisan gede semakin bertambah dengan dikenakannya beberapa aksesoris. Aksesoris seperti mahkota, bungo cempako, kelapos tandan, kembang goyang, baju dodot, serta songket bermotif napan perak adalah beberapa pernik yang terdapat dalam aisan gede. Daerah selatan dari Sumatera ini memiliki identitas pada bangunan adatnya yang sampai saat ini masih dipertahankan, dilestarikan, serta digunakan oleh masyarakat setempat dengan memakai konsep rumah panggung. Rumah-rumah adat tersebut masih kokoh berdiri di beberapa kawasan, di antaranya ada rumah adat Limas, Caragudang, Rakit, dan masih banyak lagi. Jika kita membicarakan rumah unik di Sumatera Selatan, banyak orang lebih mengingatnya dengan nama Rumah Limas, khususnya sebutan bagi rumah khas di daerah Palembang sekitarnya. Nama Limas memiliki arti yaitu lima emas atau lima dan emas. Lima di sini berhubungan erat dengan bentuk bagian atas rumah tersebut, yakni persegi lima. Ada beberapa senjata adat Sumatera Selatan yang dikenal masyarakat karena masih eksis sampai sekarang. Keberadaan senjata tradisional ini bisa dimengerti sebagai warisan zaman kerajaan seperti keris Palembang, tombak, skin, dan kuduk. Keris Palembang berkaitan dengan sejarah perkembangan kerajaan-kerajaan Nusantara. Perbedaan keris Palembang dengan yang lain adalah bahwa keris Palembang memiliki lekukan ganjil, misalnya 7, 9, atau 13 lekukan. Pembuatan keris ini ditempa dengan 3 unsur logam, yakni besi, pamor, dan baja. Ciri khas lainnya yakni di dalam keris ini terdapat gagang keris dari kayu keras atau gading dengan bentuk yang mirip dengan kepala burung. Bentuk tersebut sebenarnya merupakan ciri khas Melayu. Di Provinsi Sumatera Selatan terdapat bermacam-macam suku bangsa. Setiap suku bangsa biasanya memiliki jenis bahasa sendiri. Berikut ini beberapa jenis bahasa yang digunakan di Provinsi Sumatera Selatan. Bahasa Palembang atau bahasa Melayu. Bahasa ini digunakan oleh penduduk kota Palembang. Bahasa Komering atau Komerin atau Enjo. Bahasa ini digunakan oleh penduduk sekitar Kabupaten Ogan, Komering Ilir, Ogen Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Selatan, dan Ogan Komering Ulu Timur. Bahasa Kayu Agung. Bahasa ini digunakan oleh penduduk di sekitar daerah Kayu Agung. Bahasa Musi. Bahasa ini digunakan oleh penduduk Kabupaten Musi, Banyuasin, dan penduduk sebelah barat Sungai Musi, serta bagian hulunya. Bahasa Pasemah. Bahasa ini digunakan oleh penduduk di sekitaran dataran tinggi Bukit Barisan. Dan masih banyak bahasa lainnya. Di antara jenis-jenis bahasa daerah tersebut terdapat bahasa yang jumlah penggunaannya cukup banyak dibandingkan dengan yang lainnya. Jenis bahasa itu antara lain bahasa Palembang, Pasemah, Komering, Ogan, Pesisir, dan Bubian. Kearifan lokal dari Provinsi Sumatera Selatan salah satunya adalah bebehas. Bebehas merupakan tradisi yang dahulu kerap dilakukan oleh masyarakat pedesaan di Kabupaten Muara Enim. Secara harfiah, bebehas dapat dimaknai dengan menjadikan beras yang tadinya padi atau kegiatan mengumpulkan beras.
Tradisi BPH dahulu dilakukan manakala suatu keluarga akan mengadakan hajat, seperti ingin menikahkan putra-putrinya atau yang biasa disebut dengan ngantenkan. Tradisi BPH hanya dilakukan oleh para ibu dan remaja putri. Kegiatan tersebut dilakukan dengan cara bergotong royong.